Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa huwa alladzi yahdharu li jasadihim min kulli khairin minan hawa'i wat-tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amarana Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya warga Universitas Indonesia, para dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, para purna bakti dan para alumni. Sudah hampir setahun kita hidup dalam pandemi COVID-19. Belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir. Bahkan di Cina sendiri, di sumber penularan virus itu, kasus-kasusnya meningkat. Sehingga 11 juta orang harus di lockdown kembali. COVID-19 telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan kita. Melumpuhkan ekonomi, merenggangkan hubungan sosial, membatasi kehidupan beragama, dan ironisnya kadang-kadang menjadi komoditas politik, dan yang lebih memilukan lagi dijadikan sebagai lahan korupsi. COVID-19 menyerang siapa saja, dari rakyat jelata sampai para pembesar, dari bayi sampai yang berusia lanjut. Dalam beberapa bulan kita telah banyak kehilangan para ulama. 2 pekan terakhir ini saja kita kehilangan 3 orang, seperti yang sudah disebutkan tadi. Syekh Ali Salim Muhammad Ali Jabir wafat Kamis pekan lalu. Sehari kemudian Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Thaqaf, dan 3 hari kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas meninggal di Aceh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita semua milik Allah, kepadanya kita semua akan kembali. Jika ajal telah tiba, apapun jalannya, tak sedikit pun dapat diundur atau dimajukan. Kita semua berharap wafatnya para ulama itu bukan bagian dari peringatan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari tentang dicabutnya ilmu. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantaji'uhu minal ibad walaqi yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa seorang pun lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu orang-orang bodoh itu ditanya, kemudian mereka memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada saat ini.
Para ahli di seluruh dunia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah berusaha mencari tahu penyebab infeksi COVID-19. Di antara riset itu, ada laporan yang menarik yang disampaikan oleh seorang dokter kita. Pengamatannya, walaupun hanya terhadap sekitar 50 pasien, telah memunculkan hipotesis baru atau dugaan-dugaan baru yang dapat diuji dalam penelitian epidemiologi lebih lanjut. Menurut catatannya, sekitar 95% penderita COVID-19 yang bergejala diawali dengan kurang tidur pada hari-hari sebelum sakit. Hanya sekitar 5% pasien yang tidurnya baik. Namun dari yang 5% itu, ternyata ada sekitar 4% yang memiliki masalah gizi karena tidak bisa makan sebelum sakit. Dari pasien yang bergejala itu, hanya ada 1 orang yang murni karena penyakit gulanya tidak terkontrol. Semakin kurang tidurnya, semakin berat gejalanya. Meskipun gejala itu dialami oleh pasien-pasien berusia muda dan tanpa komorbid. Menariknya, justru pada sebagian besar pasien dengan komorbid seperti penyakit gula, diabetes, gagal ginjal, atau gangguan jantung hanya bergejala ringan, tidak memberat, yang 100% sembuh bila tidur dan gizinya baik. Selain itu, semua keluarga pasien yang kontak erat, tetapi tidurnya dan gizinya baik, tidak ada yang sakit, tidak bergejala, meskipun kemudian ada yang positif. Tentu saja hasil pengamatan itu belum mempunyai kekuatan ilmiah yang konklusif, karena memang sampelnya masih sedikit. Namun setidak-tidaknya ada 3 hipotesis yang dapat diajukan, yaitu yang pertama adalah bahwa kurang tidur merupakan penyebab utama COVID-19. Yang kedua, ada hubungan kuat kurang tidur dengan keparahan COVID-19. Yang ketiga, tidur yang baik dan gizi yang baik merupakan faktor paling penting dalam pengobatan COVID-19. Dan jika ketiga hipotesis itu benar, nanti teruji benar, maka akan muncul hipotesis keempat, bahwa COVID-19 itu adalah preventable disease, penyakit yang dapat dicegah. Hipotesis-hipotesis itu mengingatkan kita kepada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa malam hari adalah waktu untuk istirahat. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk beristirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Al-Furqan ayat 47. Manusia adalah makhluk diurnal, aktif pada siang hari dan istirahat pada malam hari. Bioritme ini dapat dibaca misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi lituqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa-apa yang dahulu kamu kerjakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidur cepat. Jangan tidur larut malam. Dengan tidur lebih awal kita akan mudah terbangun lewat tengah malam untuk melakukan salat atau mempersiapkan hal-hal yang harus dikerjakan pada esok harinya, sehingga lebih siap menghadapi siang. Mereka yang tidurnya terlambat, bangunnya juga akan terlambat, sehingga siang harinya atau pagi harinya akan tergesa-gesa. Sampai saat ini
Sampai saat ini asal virus COVID-19 belum jelas benar, tetapi ada dugaan kuat berasal dari kelelawar yang dikonsumsi masyarakat Wuhan, Cina. Kelelawar adalah hewan liar, mamalia nokturnal, yang bioritmenya berlawanan dengan manusia. Mereka aktif pada malam hari, tidur pada siang hari. Daur, tidur, bangun tidur yang lazim disebut circadian rhythm diatur oleh beberapa hormon seperti melatonin, kortisol, ada beberapa hormon steroid, prolaktin, hormon-hormon tiroida, dan hormon pertumbuhan. Hormon-hormon juga yang peka gizi seperti insulin, leptin, grelin, adenopektin juga ikut mengatur siklus ini, di samping tentu saja faktor lingkungan seperti gelap dan terang. Ada dugaan bisa saja hormon-hormon dalam kelelawar yang dikonsumsi itu dapat mengubah komposisi normal hormon-hormon diurnal manusia. Sehingga si pemakan kelelawar itu menjadi kurang tidur dan semakin kurang pada malam hari. Kurang tidur terbukti berhubungan secara bermakna dengan peningkatan mortalitas, gangguan kerja tubuh, dan fungsi kognitif otak seperti perhatian dan kesiagaan. Namun ada yang menarik ya, kemungkinan perubahan komposisi hormonal karena mengonsumsi kelelawar itu jauh berbeda dengan perubahan jadwal tidur waktu puasa. Karena pada waktu puasa perubahan jadwal tidur disertai dengan perubahan jadwal makan. Bukan hanya salah satu perubahannya. Semula ada yang merendahkan bahwa puasa itu bisa mengubah hormonal siklus bangun tidur. Tetapi penelitian-penelitian menunjukkan bahwa Ramadan tidak mengubah fungsi kognitif dan tidak juga circadian rhythm. Karena fungsi hormon untuk bangun tidur dan untuk rasa lapar itu diubah secara bersamaan. Insya Allah jika pandemi ini sudah berakhir, kita juga di masjid ini akan melakukan riset serupa dengan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk melakukan penelitian apa pengaruhnya terhadap hormon tadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Demikianlah sekelumit hikmah yang kita dapat dari kasus pandemi ini. Bahwa pola hidup bersih, sehat, dan teratur telah terbukti dapat mencegah manusia dari berbagai penyakit. Semua pedoman hidup seperti itu ada di dalam ajaran Islam. Dan kita sudah mempraktekannya, hanya saja mungkin kita kurang menyadarinya. Tentu jika hipotesis tadi, bahwa perubahan tidur itu sangat berperan dalam kemunculan penyakit, khususnya penyakit infeksi, perlu ada pengaturan jam kerja petugas keamanan. Misalnya pergantiannya bukan lagi pagi hari, tapi pada 2/3 malam. Sehingga yang menggantikan bisa sempat tidur dulu, dan yang digantikan juga bisa sempat tidur sebelum subuh. Penggalan waktu 1/3 malam, setengah malam, dan 2/3 malam itu ada disebutkan di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Aktivitas pada malam hari tidak dilarang dan
tidak berbahaya jika dilakukan seperlunya. Namun dalam kehidupan modern saat ini, orang sering mencari kesenangan pada malam hari. Misalnya yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu, pada akhir Desember sengaja tidak tidur, menanti pukul 12. Old and new kata mereka. Dengan disertai pesta pora, meniup trompet, menyalakan kembang api. Padahal sebetulnya secara astronomi tidak ada peristiwa penting yang terjadi pada akhir Desember atau awal Januari tersebut. Tidak ada peristiwa penting pada akhir Desember itu. Jumlah hari dalam setahun telah diamati sejak zaman Babilonia berdasarkan titik terbit dan matahari. Bahwa titik terbit matahari itu bergerak ke selatan, kemudian balik lagi ke utara ke tempat asal. Diperlukan 365 hari untuk kembali ke titik referensi tadi. Angka yang dipakai sekarang adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 45 detik. Tetapi tidak ada titik referensi di mana awal tahun itu dimulai. Awal tahun baru perhitungan matahari hari itu dimulai. Apakah di Greenwich, di Iskandaria, di Kepulauan Tuamotu atau Samoa dekat Selat Bering? Tidak ada. Lagi pula pada tengah malam matahari itu tidak terbit. Kita tidak bisa melihat matahari pada tengah malam. Dari mana asal waktu tengah malam itu? Mari perhatikan, ini nama sundial ditentukan pada zaman Babilonia untuk mengukur gerak matahari, mengukur waktu sebelum ditemukan jam. Karena ini di sebelah utara, dicari waktu maksimum, maka bayangan itu bergerak dari barat ke timur melalui titik utara. Seandainya ini yang menemukan adalah orang pondok Cina, diukur pada waktu matahari berada di utara, tentu pergerakan ini akan bergerak dari barat ke timur melalui titik selatan seperti tawaf. Jadi gerakan jarum jam itu tidak ada hubungannya dengan mitos. Nah, di sini ditemukan bahwa menurut pergerakan ini ketika bayangan itu berada di tengah-tengah, yaitu pada titik utara, itu disebut tengah hari. Berarti masih ada setengah hari lagi, yaitu tengah malam. Makanya dikatakan bahwa tengah malam itu akhir dari hari. Hanya itu saja penjelasannya. Tidak ada Januari, tidak ada Desember, setiap hari bisa saja begitu. Akan lain halnya kalau misalnya penentuan tahun baru itu didasarkan pada peristiwa-peristiwa astronomi penting. Seperti misalnya di sini adalah pada setiap 20 atau 21 Juni, yaitu ketika matahari berada paling utara, summer solstice. Atau pada tanggal 21 Maret ketika matahari tepat berada di khatulistiwa. Atau pada tanggal 20-21 September ketika matahari berada di titik paling selatan. Tetapi tentu kalau ini yang dipakai, maka akan terjadi permasalahan. Orang-orang sebelah utara tidak mau menggunakan winter solstice. Orang-orang sebelah selatan sebaliknya tidak mau menggunakan summer solstice. Orang-orang daerah tropis seperti Indonesia, Brazil mungkin akan memilih summer equinox atau September equinox karena tepat berada di khatulistiwa. Tapi kemudian tetap saja bermasalah. Di mana titiknya? Di negara mulainya tahun baru itu? Tidak ada. Nah, oleh karena itu maka kita bisa memahami bahwa Islam itu tidak menggunakan peredaran matahari untuk perhitungan tahun, melainkan menggunakan hilal sebagai standarnya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah, bulan-bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jelas di sini yang menjadi referensi adalah bulan haji, sehingga tahun baru dimulai Muharram. Dan kalau saya sebarkan angkat pada hari ini akan memilih bilangan Hijriah atau Miladiah, saya yakin banyak yang akan memilih Hijriah. Kenapa? Karena lebih cepat 11 hari, sehingga
bulan-bulan gajian itu lebih cepat, saya yakin. Ayat tersebut menyatakan kepada kita bahwa referensi pergantian tahun adalah bulan haji, sehingga awal tahunnya Muharram. Penggunaan hilal sebagai penanda waktu tidak memerlukan titik referensi, karena bersifat universal. Di mana saja hilal itu bisa teramati, muncul, semua negara sudah masuk bulan baru. Dengan satu ketentuan tambahan, bahwa hari atau tanggal di seluruh dunia itu akan sama sebelum di Samoa terbit fajar. Samoa ini adalah tempat yang paling barat di Selat Bering. Sebelum di Samoa terbit fajar, maka hari adalah sama. Jika perhitungan bulan dan tahun menggunakan waktu-waktu peredaran bulan, maka aktivitas sehari-hari kita dalam ibadah memakai waktu matahari. Waktu haji dan waktu membayar zakat ditentukan dengan waktu edar bulan. Sedangkan waktu salat, mulai puasa dan berbuka puasa ditentukan dengan posisi matahari terhadap ufuk timur atau barat. Jadi kita tetap menggunakan waktu bulan dan waktu matahari itu sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Barangkali ini juga salah satu dasar penggunaan bulan bintang sebagai simbol. Bulan sabit melambangkan waktu untuk puasa Arafah, haji, haul untuk mengeluarkan zakat, puasa Ramadan. Sedangkan bintang melambangkan matahari sebagai tanda waktu untuk salat dan puasa dari fajar sampai maghrib. Kita tahu dalam purwa pewayangan itu lambang ini disebut sebagai belimbing lan jeruk manis. Belimbing itu melambangkan bintang segi 5, kalau belimbing itu dipotong melintang maka dia akan menjadi bintang segi 5, sedangkan jeruk manisnya adalah bulan sabitnya. Jadi belimbing lan jeruk manis itu melambangkan waktu matahari dan waktu bulan, yaitu untuk mengatur kita beribadah. Wallahu a'lam. Inna ahsanal kalami kalamullah, kalamu ma yuha ila rasulihi wa huwa kitabul la raiba fihi bilisanin arabiyyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, inilah kami hamba-Mu, putra kedua orang tua kami yang juga hamba-Mu, hamba-Mu yang telah nista karena banyak berbuat dosa. Jika Engkau tidak ampuni kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, wahai Tuhan kami yang memiliki ampunan yang maha luas, ampunilah kami segala dosa ibu bapa kami, dosa saudara-saudara kandung kami, dosa orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan kami, dosa para guru kami, dosa mereka yang telah berbuat baik kepada kami, dan sekalian manusia yang telah bersaksi bertuhan kepadamu. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur, dari api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, tidak ada yang paling kami dambakan kecuali ampunan dan ridha-Mu. Tidak ada yang paling kami takutkan kecuali murka-Mu. Jika Engkau murkai kami, kepada siapa kami meminta perlindungan? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Cukuplah Engkau menjadi pelindung kami, tempat kami bergantung senantiasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sailin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.